Huo Yuhao disajikan sebagai koki mereka, seperti yang diminta Juzi. Keke bertanggung jawab untuk berburu, sementara Juzi merawat mereka. Selain memasak, Huo Yuhao hanya menggunakan waktunya untuk berkultivasi dan pulih. 3 hari berlalu dalam sekejap. Luka fatal yang berpotensi fatal dari Huo Yuhao berhasil sepenuhnya pulih dalam waktu 6 hari. Bahkan kultivasinya sedikit meningkat. Peningkatan kekuatan jiwa diabaikan, tetapi kemampuan keseluruhan dan keterampilan jiwanya meningkat pesat, termasuk kekuatan spiritualnya. Fajar. Embun pagi yang lem chapter membuat hari terasa menyegarkan terutama saat seseorang bernafas di alam. Huo Yuhao menghela napas, dan gas putih berputar di sekitar tubuhnya sebelum masuk melalui lubang hidungnya. Dia merasa sangat segar. Cedera punggungnya sudah benar-benar pulih sekarang. Lebih mengejutkan lagi, bekas luka di punggungnya mulai menghilang. Kulitnya semakin halus dan lebih halus dari hari ke hari. Setelah beberapa waktu, semua bekas lukanya kemungkinan akan hilang, yang hanya membuat Juzi dan Keke lebih tertarik. Huo Yuhao tidak mungkin memberitahu mereka bahwa dia telah menyerap life gold sebelumnya. Dia bertindak bodoh dan bodoh dalam menghadapi kecurigaan mereka. Huo Yuhao mengangkat lengan kanannya dan lampu menyala di matanya. Dia menirukan gerakan meraih, dan hembusan udara dingin menyebar. Raksasa Dark Golden Terror Claws muncul, perkiraan cakar sepanjang 6 meter menyapu udara. Suara menusuk terdengar, dan air mata hitam tercipta, seolah-olah udara telah dibuka. Sinar gelap keemasan melintas sebelum menghilang. Huo Yuhao menatap tangan kanannya, puas. Dark Golden Terror Claws-nya telah ditingkatkan ketika dia menjadi leluhur jiwa. Tidak hanya teror claw-nya menjadi lebih besar, tetapi sekarang mereka lebih nyata. Rasa sakit yang dialami saat menyerap Dark Golden Terror Claws bukan untuk apa-apa. The Dark Golden Terror Claws menjadi skill favorit Huo Yuhao. The Ice Empress, Pincer, ketika dipasangkan dengan Dark Golden Terror Claws, membuatnya memiliki kemampuan tempur jarak dekat yang sangat besar sebagai master jiwa tipe kontrol. Mata nasibnya juga berevolusi. Huo Yuhao tidak yakin berapa banyak itu berevolusi, tetapi kekuatan spiritual tersegel yang tersisa di tubuhnya oleh Skydream Iceworm telah secara substansial diserap lagi. Laut spiritualnya dan lautan mental kedua juga berkembang. Deteksi spiritualnya sekarang dapat memindai radius hingga 700 meter, dan deteksi satu arahnya sekarang mencapai lebih dari 1.200 meter. Semakin besar kultivasinya, semakin banyak Huo Yuhao bisa merasakan dominasi cincin jiwa jutaan tahun yang diberikan kepadanya oleh Skydream Iceworm. Itu memiliki 4 keterampilan jiwa, yang merupakan yang terbaik dari yang terbaik, dan menjadi dasar bagi mata rohnya. Meskipun 3 cincin jiwa berikutnya memberinya imitasi, pengampunan dan kebingungan spiritual, kepraktisan dari ketiga keterampilan ini tidak dapat menahan lilin pada cincin jiwa jutaan tahun Skydream. Keterampilan jiwanya mengalami perubahan kualitas ketika kekuatan jiwanya mencapai peringkat 40. Huo Yuhao hanya memiliki terlalu banyak keterampilan jiwanya yang kuat, tetapi jika bukan karena fakta bahwa beberapa keterampilan jiwanya hanya dapat dilepaskan menggunakan kekuatan spiritualnya, ia tidak akan bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari mereka menggunakan kekuatan jiwanya sebelum dia mencapai tahap ini. Setelah kekuatan jiwanya meningkat, ia berhasil mendapatkan kelegaan dalam aspek ini. Huo Yuhao berharap Wang Dong ada di sini. Dia hanya menyadari betapa pentingnya Wang Dong setelah meninggalkan Akademi Shrek. Wang Dong sudah melewati peringkat 50 dan menjadi Raja Jiwa. Jiwa bela diri kembarnya membuat kekuatan jiwanya sangat kuat, dan jika mereka berdua menggunakan kekuatan Haodong mereka dan 4 keterampilan fusi jiwa bela diri, Huo Yuhao memiliki keyakinan mereka bisa berhadapan dengan seorang bijak berjiwa 7 cincin. Huo Yuhao mulai merindukan Wang Dong saat dia memikirkannya. Dia melihat ke arah Akademi Shrek dan tampak agak aneh. Apa yang salah? Kamu merindukan Shrek? Suara Juzi terdengar. Huo Yuhao memutar kepalanya untuk melihatnya dan tersenyum. Sedikit. Aku merindukan pasangan aku. Seorang gadis? Juzi mengajukan pertanyaan sensitif. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Juzi berjalan di sampingnya dan melihat ke arah Shrek juga. Dia berkata perlahan, Yuhao, aku tidak ingin bertemu denganmu dalam pertempuran di masa depan. Huo Yuhao berbicara dengan nada suram, kamu seorang gadis. Haruskah kamu pergi berperang? Juzi menjawab, apa hubungan perang dengan gender? Jangan bilang bahwa musuh akan berbelas kasihan hanya karena aku perempuan. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa membalas orang tua aku adalah satu-satunya motivasi aku. Huo Yuhao mengerutkan alisnya.
Apakah hanya ada kebencian dalam hidupmu? Juzi ragu sejenak sebelum mengalihkan pandangannya dari tubuhnya. Namun, dia masih percaya diri ketika dia berkata, "Ya." Huo Yuhao terdiam. Dia mengungkapkan ekspresi menyesal di wajahnya, "Aku tidak bisa mengubah mentalmu, dan aku mungkin tidak memenuhi syarat untuk mencoba melakukannya. Karena aku memiliki kebencian yang sama di hatiku." Suara Juzi berubah sedikit aneh. "Bagaimana jika kita bertemu di medan perang?" Huo Yuhao terdiam beberapa saat sebelum dia menjawab, "Aku akan menghindarkanmu 3 kali sebelum membunuhmu." Juzi tersenyum. Senyumnya sangat cerah. "Apakah kamu begitu percaya diri? Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan membiarkan kamu?" Huo Yuhao juga tersenyum. "Kamu ingin aku memohon belas kasihan?" Juzi menggelengkan kepalanya. "Jika kamu mencoba memohon belas kasihan, aku akan segera membunuhmu. Aku tidak ingin kamu menekuk lutut." "Itu bukan Huo Yuhao yang aku tahu." Huo Yuhao menjawab, "Hari seperti itu tidak akan datang." "Aku tahu itu." Juzi tersenyum. "Jika kita bertemu di medan perang dan kamu mendarat di tanganku, aku akan menghindarkanmu 4 kali sebelum membunuhmu. Aku bahkan memberimu 1 kesempatan lebih dari yang kau berikan padaku. Bukankah aku murah hati?" Huo Yuhao tertawa dan berkata, "Kamu juga ingin bersaing dalam hal ini? Kami bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi. Ayo kembali ke akademi. Aku datang ke sini untuk belajar bagaimana membuat alat jiwa, ini menghabiskan banyak waktu." Ketika dia berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju tenda untuk mengepak barang-barangnya. Juzi mengungkapkan tatapan suram di matanya saat dia melihat punggungnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu benar-benar tidak akan terjadi segera? Medan perang, medan perang. Dia tiba-tiba berteriak, "Yuhao, siapkan makanan untuk kita." Huo Yuhao kembali tenang dan mengungkapkan senyum. "Baik." Xuan Ziwen tidak tahu harus berkata apa ketika dia melihat ketiga siswa di depannya. Bahkan beberapa potongan yang hancur tertinggal. Juzi menunduk dan berkata, "Tidak. Mereka baru kembali 1 jam sebelumnya. Tapi alat jiwa penjelajahan segala medan telah hancur total. Dengan demikian, mereka bahkan tidak repot-repot merapikan diri dan mereka datang untuk menemukan Xuan Ziwen." Xuan Ziwen terdiam untuk sementara waktu. Dia menjadi depresi ketika berkata, "Apakah kamu tahu betapa berharganya alat jiwa penjelajahan semua medan itu? Akademi menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk itu. Jika bukan karena fakta bahwa lebih dari 1/3 dari susunan formasinya dibuat oleh aku, apakah kamu pikir kalian bertiga akan memiliki kesempatan untuk bereksperimen dengannya? Apakah kamu yakin tidak ada apa-apa, terutama susunan formasi, yang tersisa di pegunungan?" Juzi yakin ketika dia menjawab, "Guru, tidak ada yang tersisa. Semuanya hancur berkeping-keping. Kawah besar masih ada di sana." Xuan Ziwen menggaruk dahinya dan melirik Huo Yuhao. Dia membentak, "Huo Yuhao, katakan padaku mengapa aku menghadapi begitu banyak masalah sejak kamu datang." Huo Yuhao sedikit malu ketika dia menjawab, "Aku tidak tahu." Keke membusungkan dadanya dan berkata, "Guru Xuan, kamu tidak bisa menyalahkan mereka karena masalah ini. Aku menyebabkan semua masalah saat ini. Aku akan membela kesalahan aku. Jika aku tidak menghubungkan susunan formasi bersama-sama karena putus asa, semua ini tidak akan terjadi. Tetapi jika bukan karena Yuhao, aku dan Suster Juzi akan binasa. Jika kamu ingin menghukum seseorang, menghukum aku. Bagaimanapun juga, aku bangkrut, jadi tidak banyak yang bisa aku dihukum." Xuan Ziwen tidak bisa menahan tawa di wajah kesombongan dan tekad kekeh. "Cukup, cukup. Jangan mencoba bekerja sama melawanku. Cuci badanmu sebelum berganti pakaian jadi bersih. Aku mencium bau busuk di tubuhmu." "Enyahlah." Keke tertawa nakal dan melompat ke arah Xuan Ziwen. Dia meraih lehernya dan mencium pipinya. "Guru Xuan, kamu benar-benar baik." Setelah selesai berbicara, dia meraih Juzi dan lari. Huo Yuhao tertegun saat menyadari bahwa wajah Xuan Ziwen memerah. Dia bahkan memerah. "Guru Xuan, kamu baik-baik saja?" Huo Yuhao bertanya. Xuan Ziwen mengangkat kakinya dan menendang pantatnya. Dia berkata dengan malu, "Pergilah." Juzi dan Keke sedang menunggu di luar. Juzi terus berkata, "Guru Xuan benar-benar baik." Huo Yuhao bingung ketika dia bertanya,
Apa maksudmu? Juzi merendahkan suaranya dan berkata, dengan sikapnya itu menunjukkan bahwa dia akan menutup masalah ini untuk kita. Alat jiwa eksplorasi semua medan benar-benar hancur. Dia sangat baik mengambil tanggung jawab untuk masalah serius seperti ini. Keke tertawa, menurutmu mengapa aku menghadiahinya ciuman? Guru Xuan benar-benar imut ketika wajahnya memerah seperti itu. Sementara dia terlihat cukup tua, aku pikir dia masih perawan. Aku tidak pernah mendengar gosip tentang dia. Huo Yuhao terdiam. Dia berpikir dalam hati, itu hadiah? Dia jelas menggoda Guru Xuan. Baiklah para wanita, kalian berdua harus istirahat. Aku akan mandi. Aku pikir ada beberapa kutu di tubuh aku. Aku akan melihat kalian berdua besok. Setelah berbicara, Huo Yuhao kembali ke asramanya dengan tergesa-gesa. Dia mandi dan berganti pakaian, setelah mandi dia merasa sangat segar. Kemudian dia duduk bersila di tempat tidurnya. Dia melepaskan deteksi spiritualnya, dan dia mulai berkultivasi. Setelah pergi selama berhari-hari, ia harus mengunjungi kakak laki-lakinya yang kedua setelah kembali. Dia juga bertanya-tanya apa yang telah dipelajari oleh Hichaito selama ini. Namun, Huo Yuhao terkejut mengetahui bahwa Hichaito masih belum kembali meskipun sudah sore. Dengan cemas, ia bergegas meminta beberapa siswa Shrek lainnya belajar di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul bersama mereka. Melalui mereka, dia menemukan bahwa Hichaito berhasil masuk ke aula kebajikan termasyhur dan mendapatkan haknya untuk berkultivasi sambil belajar di sana. Huo Yuhao senang dan terkejut. Penguasaan alat jiwanya telah meningkat selama 2 tahun terakhir, tetapi dia tahu bahwa dia masih kalah dengan kakak seniornya yang kedua. Lagi pula, dia juga harus banyak belajar dan fokus pada penelitian dan pembuatan alat jiwa seperti Hichaito. Namun, Hichaito telah mengidentifikasi arahannya dari awal, yaitu untuk meneliti alat-alat jiwa yang diam. Selanjutnya, Huo Yuhao berbagi temuan penelitiannya dengan Hichaito. Hichaito bahkan mengejar Fen Yu dalam hal pengetahuan dan penelitian tentang alat jiwa stasioner. Guru Fen Yu tampaknya telah masuk ke aula kebajikan termasyhur juga, dan sedang belajar di sana bersama Hichaito. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan tekanan setelah keterkejutannya menghilang. Kakak laki-lakinya yang kedua sudah memasuki Illustrious Virtue Hall, tetapi dia baru saja menemukan jalannya. Namun, pengalamannya di Pegunungan Jing yang memungkinkannya untuk merefleksikan kemajuannya dalam Ultimate Solier Plan selama 2 tahun terakhir. Dia mendeteksi beberapa masalah, dan perlu memperbaikinya sekarang. Pada saat yang sama, ia perlu memodifikasi alat jiwanya. Kelelahannya hilang setelah malam istirahat. Huo Yuhao berjalan keluar dari kamar asramanya setelah kultivasi pagi rutinnya. Dia siap secara mental untuk mencapai laboratorium lebih awal dan mencoba untuk menciptakan alat jiwa yang ada dalam pikirannya. Dia sangat ceria setelah mencari tahu bahwa dia ingin mengejar rute pertempuran jarak dekat. Dia percaya bahwa dia akan meningkat lebih cepat lagi dengan rasa arah yang baru ditemukan ini. Namun, dia berhenti begitu dia keluar dari kamar asramanya. Itu dia. Tangkap dia. Wang Xiaojie pucat berdiri tidak jauh. Dia mengarahkan jarinya ke Huo Yuhao. Bersamanya 6 lelaki setengah baya yang tampaknya berusia antara 30 hingga 40 tahun. Mereka semua mengenakan rompi yang sama. Mereka segera melepaskan jiwa bela diri mereka, 2 kaisar jiwa dan 4 raja roh. Pemimpin itu berjalan ke Huo Yuhao dan mengungkapkan surat kepadanya. Dia berkata dengan dingin, "Pengawal kerajaan. Kamu Huo Yuhao?" Huo Yuhao tahu bahwa dia dalam masalah. Meskipun dia tidak takut pada mereka, tidak mungkin untuk menyembunyikan kekuatan penuhnya jika dia ingin berurusan dengan mereka. Dia juga perlu membunuh beberapa atau semua dari mereka untuk melarikan diri. Pikirannya bergerak cepat ketika dia menghitung pro dan kontra dari pembalasan. Pemimpin mereka berkata dengan dingin, "Kamu dituduh menyerang seorang anggota keluarga kekaisaran. Kamu harus ikut dengan kami untuk membantu penyelidikan kami." Dia mengungkapkan borgol emas saat berbicara. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Jika dia berani melawan, keenam pengawal kerajaan akan bekerja sama untuk menyerangnya. Dia tidak berharap bahwa dia harus menghadapi Wang Xiaojie setelah pergi begitu lama. Sementara dia terlihat kuat dan berkembang, dia sebenarnya adalah orang kecil di hati. Huo Yuhao tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Aku murid pertukaran dari Shrek Academy. Tolong bantu aku memberitahu guru aku. Kalau tidak, aku pikir kamu tidak akan bisa memikul tanggung jawab atas tindakan kamu."